Di tengah kasus pegawai pajak Rafael Alun yang punya harta mencurigakan sekurangnya hingga setengah triliun rupiah, apakah kalian masih teringat dengan Gayus Tambunan? Gayus Tambunan merupakan mafia pajak yang sempat bikin geger tanah air pada tahun 2010 hingga 2011. Kasus Gayus tersebut menjadi petir di siang bolong di tengah upaya reformasi perpajakan yang digulirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada saat itu. Betapa tidak, kasus yang menjerat Gayus berlapis-lapis, mulai dari memanipulasi pajak, menyuap hakim, menyuap petugas LP, hingga membuat paspor palsu. Akibat ulahnya, pria asal Sumatera Utara divonis hingga selama 29 tahun penjara. Kabar Reskrim Polri saat itu Komjen Pol Susno Duaji yang diam-diam melakukan investigasi pada fenomena mafia pajak menyebut rekening jumbo mencurigakan milik Gayus Tambunan. Berdasarkan data Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, rekening milik pria kelahiran 9 Mei 1979 itu senilai 25 miliar rupiah. Padahal, ia hanya pegawai golongan 3A di Ditjen Pajak yang baru berdinas selama 10 tahun. Dalam laporan lebih lanjut, pria dengan nama panjang Gayus Halomoan Pertahanan Tambuan itu disebut memiliki uang asing senilai 60 miliar rupiah dan perhiasan senilai 14 miliar rupiah di berangkas bank atas nama istrinya yang seluruhnya dicurigai sebagai harta haram. Dalam proses penyidikan, Gayus sempat melarikan diri ke Singapura beserta anak istrinya sebelum dijemput kembali oleh Satgas Mafia Hukum Singapura. Bak cerita dalam film dan sinetron. Dalam kurun waktu 5 tahun saja, hidup Gayus berubah drastis. Sebelum tahun 2005, Gayus muda tinggal di sebuah rumah sederhana di Jalan Warakas Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Rumah yang berada di gang sempit itu hanya seluas lapangan bulu tangkis. Belakangan, rumah itu dibiarkan kosong tak terawat. Ia juga lahir dan tumbuh besar di rumah tersebut. Gayus kemudian disebut pernah tinggal di apartemen Geraha Cempaka Mas yang berada di Jakarta Pusat. Setelah menikah, ia tinggal di kawasan elit Gading Park View Blok ZE nomor 1. Harga rumah paling murah di kompleks elit itu pada dekade lalu di kisaran 1,5 miliar rupiah. Gayus juga dikabarkan sering bergonta-ganti mobil, kadang Ford Everest, kadang Mercy, BMW, atau Alphard. Belakangan dalam proses persidangan, rumah mewah itu disita, termasuk uang 74 miliar rupiah, mobil dan emas yang ada di rumah tersebut. Pada 19 Januari 2011, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 7 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah atau subsidiar 3 bulan kurungan terkait kasus mafia pajak Gayus. Pimpinan Hakim Albertinaho menyebut Gayus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan merugikan keuangan negara sebesar 570 juta rupiah. Hakim juga menyatakan Gayus terbukti telah menyuap penyidik Direktur 2 Badan Reserse dan Kriminal Komisaris Polisi Arafat Edari dan Hakim Muhtadi Aslun. Namun dalam proses banding dan kasasi hingga PK, hukuman Gayus malah bertambah hingga menjadi 12 tahun penjara. Selain kasus tadi, Gayus juga dihukum untuk 3 kasus lainnya, yakni kasus penggelapan pajak PT Megah Citra Raya dengan vonis 8 tahun penjara, kasus pemalsuan paspor dengan vonis 2 tahun penjara, dan hukuman 8 tahun penjara dalam kasus pencucian uang dan penyuapan penjaga tahanan. Namun dalam perjalanan, MA kemudian menyunat hukuman Gayus menjadi 29 tahun penjara. MA menilai vonis yang dijatuhkan kepada mantan pegawai Ditjen Pajak itu melebihi aturan yang ada. Dari balik Hotel Prodeo, Gayus justru bebas melenggang bahkan hingga ke luar negeri. Saat merekam di rumah tahanan markas Komando Brimob, Kelapa II, Depok, Gayus ketahuan tamasya ke Bali untuk menyaksikan turnamen tenis di Nusa Dua. Dalam jepretan foto terlihat Gayus duduk di antara deretan penonton lain. Untuk menyamarkan identitasnya, Gayus mengenakan rambut palsu dan kacamata.
Aksi Gayus Tambunan juga bahkan bisa pelesiran ke luar negeri. Ia menggunakan paspor atas nama Sony Laksono atas bantuan calo. Dalam paspor tersebut, Gayus memasang foto yang juga mengenakan rambut palsu dan kacamata berbingkai tebal. Beberapa negara yang ia singgahi adalah Malaysia, Singapura, dan Cina termasuk Makau. Kontroversi Gayus Tambunan selanjutnya adalah kehamilan istrinya, Bilana Anggraini. Saat itu muncul dugaan Gayus mendapatkan fasilitas khusus selama di penjara hingga bisa bebas berinteraksi dengan istrinya. Meski memiliki total vonis selama 29 tahun penjara dari 4 kasus, namun faktanya setiap tahun Gayus mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman. Setiap menjelang Idul Fitri dan Hari Kemerdekaan Indonesia, Gayus mendapatkan remisi mulai dari 1 hingga 6 bulan penjara. Tahun 2012, Gayus mendapatkan remisi 4 bulan. Tahun 2013, remisi 1 bulan 15 hari. Tahun 2014 dan 2015, mendapatkan remisi total 3 bulan. Tahun 2016, beroleh remisi 6 bulan. Tahun 2017, remisi 6 bulan. Tahun 2019 mendapatkan remisi 2 bulan. Tahun 2020 mendapatkan remisi 2 bulan. Tahun 2021 remisi 6 bulan. Hingga pada tahun 2022 lalu, Gayus menjadi satu-satunya narapidana perkara korupsi yang menerima remisi 2 bulan. Kini Gayus baru menjalani sekitar setengah hukumannya di Lapas Gunung Sindur, Bogor. Selain rutin mendapatkan remisi, sosok yang kini berusia 43 tahun itu juga pernah disorot karena digugat cerai oleh sang istri pada tahun 2015. Padahal bersama sang istri Bilana Anggraini, Gayus telah memiliki 5 anak. Konon sang istri tak sanggup harus menunggu sang suami bebas hingga 3 dekade. Selain itu pada 2020 lalu, Gayus juga dikabarkan meninggal dunia di Jayapura, Papua. Kalapas Gunung Sindur, Gun Sin Mulyadi mengkonfirmasi jika kabar itu hoax. Ia menyebut Gayus masih berada di tahanan khusus Gunung Sindur. Jika ditotal, selama 11 tahun di penjara, Gayus sudah mendapatkan remisi kurang lebih 36 bulan atau mendapat pengurangan masa tahanan 3 tahun dari setiap 10 tahunnya. Jika mengikuti pemberian remisi kepada Gayus setiap tahunnya, maka Gayus akan bebas paling lama tahun 2032, yang secara normal sebenarnya baru bebas pada tahun 2040. Itu berarti layaknya barang, masa tahanan Gayus Tambunan mendapatkan diskon hingga 27%. Menurut analisis kalian, kira-kira tahun berapa Gayus akhirnya bisa menghirup udara bebas?